Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Spensa semuanya, apa kabar kalian di sana? Nah, ini merupakan podcast perdana di SMP Negeri 1 Banda Aceh yang pastinya kalian tertanya-tanya ya, ini tentang apa sih? Podcast SMP Negeri 1 ini pastinya kalian pada belum tahu ya, namanya Podcast Sekolah Kita 1. Nah, di podcast perdana ini kita akan berbincang, akan obrol hal-hal yang menarik pastinya tentang SMP Negeri 1 dan hal-hal terkait Spensa pastinya yang kalian pada tunggu-tunggu. Ada apa sih dengan Spensa? Nantinya akan kita obrolkan semua di podcast Sekolah Kita 1 ini. Nah, karena mengingat ini podcast perdana kita, pastinya kalian tertanya-tanya ini, siapakah gerangan yang menjadi narasumber pertama kita? Nah, ini merupakan orang nomor 1 saat ini di SMP Negeri 1 Banda Aceh. Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh, Bapak Dr. Andes Bustami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak, kebetulan kita karena podcast pertama ya, pastinya kita akan mengundang narasumber yang paling utama juga dari sekolah kita. Terima kasih. Untuk sahabat Spensa tahu semuanya, beliau ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banda Aceh yang mulai bertugas sejak tanggal, lebih tepatnya pada bulan Agustus 2017. Dan pastinya teman-teman semuanya yang alumni dari SMP Negeri 1 Banda Aceh yang tahun 2018 sudah pada kenal ya beliau ini siapa. Nah, sebelumnya Bapak bertugas di SMP 7 Pak ya? Ya, sebelumnya di SMP Negeri 7. Iya, sebelumnya beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Banda Aceh. Beliau ini kelahiran Aceh Barat Daya pada tanggal 30 November 1962. Berarti sekarang sudah hampir 60 tahun. Udah mendekati sisa masa 5 bulan, ya. Iya, beliau rupanya hampir selesai ya masa bakti sebagai kepala sekolah di sini Pak ya. Iya. Bertugas sampai kapan Pak? 30 November 2022. Wah, tahun ini rupanya beliau akan berakhir masa jabatan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh. Tapi pastinya meskipun di masa-masa akhir ini beliau akan selalu memberikan sebuah motivasi sport yang luar biasa pastinya untuk SMP Negeri 1 Pak ya? Iya. Baik Pak, jadi ini kita obrolan santai saja Pak ya. Banyak mungkin sahabat Spensa yang ada di luar yang ingin tahu banyak hal tentang SMP Negeri 1 Banda Aceh. Mungkin di awal ini boleh tidak Bapak sampaikan gambaran tentang SMP Negeri 1 Banda Aceh ini seperti apa? Iya, terima kasih banyak. Sebagaimana kita tahu bahwa SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh ini merupakan SMP tertua di kota kita, bahkan mungkin di provinsi ini. Yeah. Bahwa sekolah ini negerinya itu tahun 1951. Kan sebelumnya tahun 1945 Indonesia merdeka, kemudian anak-anak masuk SR ya, sekolah rakyat, tamatnya 6 tahun, sesudah 6 tahun merdeka, maka tahun 51 harus ada SMP. Ya, okay. Jadi SMP kita ini termasuk SMP nomor 1 untuk wilayah Aceh sesudah Indonesia merdeka. Tapi kalau kita lihat catatan lain, bahwa SMP ini sudah berdiri, ini mau merayakan reuni ke-100. Wow. Bahwa sejak waktu Belanda dulu, sekolah ini sudah ada. Ya, sekolah ini sudah ada. Dan nanti insya Allah di tanggal 10 September 2022 akan diselenggarakan reuni akbar di sekolah kita yang mungkin dihadiri oleh alumni-alumni lintas angkatan. Wow, jadi 100 tahun. Jadi sudah banyak alumni-alumni kita yang pensiun juga yang sudah tidak ada lagi barangkali ya, karena kan jarang orang kita yang sampai 100 tahun. Iya, benar. Nah, ini sebagai gambaran SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh. Wah, berarti udah cukup lama ya Pak ya? Karena nomor satunya di Kota Banda Aceh, pastinya sangat banyak alumni-alumni dari SMP Negeri 1 yang sudah berkontribusi banyak Pak ya, untuk Aceh pastinya gitu. Apalagi untuk nasional bahkan mungkin internasional. Banyak alumni yang di internasional juga. Iya, luar biasa. Pastinya kamu di sini salah satu ya bagian dari alumni SMP Negeri 1 Banda Aceh. Nah, Bapak,
Mengapa sih masyarakat itu harus memilih SMP Negeri 1 ini? Ya, itu mungkin salah satu faktornya melihat keberhasilan alumni-alumni ini. Alumni SMP Negeri 1 ini di samping banyak juga berkualitas kan gitu kan. Mereka seperti tadi Ibu sampaikan, mereka sudah berkiprah di negara ini di berbagai daerah, bahkan pada level internasional gitu kan. Kemudian sekolah ini juga di samping tadi faktor historis, tentu kita selalu berbenah. Setiap angkatan kepala sekolah dan guru-guru ini selalu sekolah ini mendapat julukan-julukan tertentu. Misalnya dulu sekolah ini termasuk sekolah RSBI ya. Iya. Kemudian semasa saya masuk ke sini, sekolah ini merupakan sekolah rujukan ya. Nah, ini kan jadi pilot project semua sekolah ini. Jadi sekolah ini sehingga dicintai oleh masyarakat ya. Masyarakat iya, antusias untuk bagaimana supaya anaknya diterima di SMP kita. Di samping ini kan sering sekali sekolah kita juga menunjukkan prestasi-prestasi di level daerah nasional ya. Iya. Itu banyak. Misalnya sekolah kita pernah menjadi sekolah adiwiyata nasional ya. Kemudian sekolah kita juga sekolah terbaik penyelenggaraan UKBI, adaptif ya. Uji kemahiran bahasa Indonesia, Pak ya? Iya. Kemudian sekolah kita juga pernah mendapat juara misalnya seni tradisional 2 tahun berturut-turut ya, 2018, 2019 itu di tingkat nasional. Kemudian juga banyak prestasi lain, misalnya ada anak kita yang juara matematika tahun ini yang baru ya, yang OSN matematik yang mendapat penghargaan Piala Perunggu. Ya. Perunggu, iya. Dan sekarang yang bersangkutan sudah menamatkan sekolah ini. Oh, sudah menjadi alumni. Ya. Jadi ini kan menjadi pedoman bagi yang lain mungkin bagaimana supaya bisa diterima di SMP Negeri 1. Sebagaimana kita tahu setiap tahun kita peminatnya itu meningkat. Tahun ini kita lihat di data pendaftar PPDB kita itu ada 486 orang memilih pilihan pertama untuk SMP Negeri 1. Sedangkan daya tampung kita setengah dari itu. Jadi tentu banyak masyarakat yang kecewa tidak bisa masuk ke sekolah ini. Mungkin itu sebagai gambarannya. Berarti banyak memang minat dari masyarakat SMP 1 ya, tujuan saya gitu ya. Nah, luar biasa Pak ya. Berarti prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 ini memang tidak hanya pada satu bidang seni saja, tapi juga sampai bidang sains, matematika, kebahasaan gitu Pak ya. Olahraga juga. Iya, olahraga. Nah, ini benar. Ini yang mungkin menjadi daya tarik luar biasa juga bagi orang tua yang ingin anaknya sekolah di SMP Negeri 1. Ya, tadi Bapak sempat menyebutkan tentang banyak peserta didik lainnya ingin mendaftar di SMP Negeri 1 yang pada tahun ini Pak ya. Jadi pastinya kita kan sekarang sudah jalur zonasi. Nah, ada tidak Pak perubahan kebijakan mungkin zonasi yang tahun lalu dengan penerimaan tahun ini seperti itu? Selama dilaksanakan sistem zonasi ini kita melihat memang di awal kemarin ini ada perubahan. Tapi antara tahun 2021 dengan 2022 itu tidak ada perubahan. Karena nasional itu sudah memberikan rambu-rambu secara umum. Misalnya dengan sistem zonasi ini dikasih misalnya minimal kita harus menerima anak itu jalur zonasi itu 50% minimal. Ya, artinya boleh kita ambil di atas 50%. Tapi untuk SMP Negeri 1 kita memilih yang 50%. Zonasi 50%. Zonasi itu kita terima 50% dan itu memang murni anak-anak yang dekat dengan sekolah itu. Kemudian ada 35% lewat jalur prestasi. Nah, jalur ini mungkin merupakan motivasi bagi anak-anak SD bagaimana mereka bisa berprestasi. Pertama, jalur ini kita mengundang. Ada 35 sekolah kita undang di Kota Banda Aceh yang ranking 1. Ya. Yang ranking 1 kita lihat, kita seleksi juga, kemudian kita panggil, kita undang orang tuanya, kita umumkan dan dia akan lulus nanti. Kemudian jalur prestasi ini diisi dengan prestasi-prestasi yang lain. Misalnya dia punya sertifikat tahfiz 5 juz. Nanti kita terima, kita wawancara, kita tes sedikit. Kalau dia layak, maka kita terima lewat jalur itu.
Ada lagi lewat jalur misalnya ada tahun ini kita terima dia punya sertifikat juara badminton ya tingkat nasional. Jadi kita terima, kita kasih penghargaan. Jadi jalur ini kita isi 35% ini dengan anak-anak yang berprestasi dengan harapan apa? Dengan harapan anak-anak yang berprestasi ini menjadi contoh bagi yang lain. Tadi ada zonasi kan? Jadi melihat ini prestasi bagaimana, jadi dia menjadi motivasi bagi yang lain untuk bagaimana berprestasi itu. Kemudian ada di jalur pindah tugas orang tua. Pindah tugas orang tua itu dikasih maksimal 5%. Jadi kita di situ bermain hanya maksimal 5%, tidak boleh lebih. Nah, di sini juga ada kendala kita. Kenapa? Karena Banda Aceh ini banyak orang pindah tugas. Banyak orang pindah tugas. Kenapa? Kota kita ini ada 2 kota. Pertama ada kota provinsi Banda Aceh. Iya, benar. Kedua ada kota Madya Banda Aceh. Kota Madya. Jadi yang pindah tugas di sini itu banyak. Misalnya kalau dari sisi ABRI misalnya ada Kodam yang kerja di Kodam ya, ada yang kerja di Kodim kan itu kan. Iya, iya benar. Kemudian di kepolisian ada yang di Polda, ada yang di Polres kan gitu kan. Iya. Kejaksaan juga ada Kejati, ada Kejari. Nah ini memang tapi kita tetap komit dengan peraturan nasional 5%. Yang kalau sudah terlambat, sudah melebihi, maka kita arahkan ke sekolah lain. Kemudian juga ada jalur satu lagi, yaitu jalur afirmasi. Ini juga ketentuannya minimal 15%. Jadi kita ambil minimal 15% jalur afirmasi ini. Jadi alhamdulillah tahun ini semua jalur terisi penuh, ya. Kita akan mulai pembelajaran tahun baru ini nanti di tanggal 15 Juli 2022. Berarti setelah Hari Raya Idul Adha Pak ya, 15 Juli insya Allah kita akan kembali melakukan pembelajaran tatap muka berarti Pak ya? Ya, ini tadi mungkin lupa saya sampaikan, sebelum kita masuk sekolah, sekolah kita juga menyelenggarakan kurban. Itu kan setiap tahun kita mengajak warga sekolah untuk bagaimana peduli sesama kita. Jadi kurban ini tadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Guru tahun ini ada yang satu kelompok 7 orang, 1 ekor lembunya. Kemudian satu lagi guru juga ada muripe kalau bahasa Aceh itu setiap bulan dapat 1 ekor lembu. Kemudian sumbangan yang tidak kalah pentingnya dari anak-anak kita semuanya. Jadi mereka dari anak-anak ini dapat kita beli 3 ekor lembu. Jadi alhamdulillah sekolah kita ini di samping juga tadi mendidik dari segi sains, juga ini kepekaan sosial ya. Bagaimana beragama dengan baik, dia peduli sesama. Nanti kita lihat di data sekolah kita, anak-anak yang kurang mampu akan kita berikan kupon sesudah Lebaran. Nah, itu tadi gambaran bagaimana penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Banda Aceh yang patut masyarakat umum tahu karena banyak nih Pak ya yang datang kapan pendaftaran di SMP Negeri 1, bagaimana sistemnya. Nah, tadi Bapak sudah menggambarkan sangat rinci berapa persentase jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi. Karena pada hakikatnya penerimaan siswa baru ini pasti kita harus mengikuti aturan ya Pak ya. Aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas dan juga provinsi. Dan itu semua pendaftaran secara daring ya. Tidak ada offline ya, semua online. Ya, apalagi sekarang zaman abad 21 Pak ya. Jadi pakai teknologi itu pasti menjadi hal yang harus dimulai kita dan harus dibiasakan. Baik Bapak, ini mengingat lagi kita sudah beberapa bulan ya melewati masa-masa pandemi COVID. Yang dulunya kita belajar sibuk dengan sistem daring ya, dengan online, siswa belajar virtual seperti itu. Dan sekarang sepertinya alhamdulillah Pak ya kita sudah masuk ke situasi tatap muka kembali. Adakah perubahan-perubahan Pak yang terjadi ketika kita masuk ke tatap muka kembali ini? Iya, memang selama terjadinya COVID itu tahun 2019 ya. Iya, 2019. Di Maret ya. 2020 kita yang mulai. Jadi itu kita tentu harus selalu melihat informasi-informasi dari pihak terkait ya, dari pemerintah daerah
Nah, ketika dulu pertama COVID, mungkin kita masih aman, nyaman, kita masih menjalankan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Iya. Wah, tiba-tiba COVID-nya naik di Banda Aceh ini. Ya, begitu naik COVID-nya, kita ada di level mana ini? Pertama, kita dulu ada di level orange. Iya. Itu kita tidak boleh masuk sekolah 100%. Kita harus belajar shift. Jadi 50% hadir ke sekolah, kemudian 50% tidak hadir. Besok mereka hadir, bertukar seperti itu terus. Dan itu yang tidak hadir ke sekolah juga mereka belajar daring di rumah ya. Tetap guru-guru kita semuanya mengajar. Jadi guru-guru juga peran ganda dia. Iya. Ya. Sekali hari ini mengajar tatap muka, besok dia juga harus mengajar secara daring. Anak-anak kita ini semuanya. Nah, waktu itu juga di tatap muka itu dibatasi dengan 3 jam satu hari, tidak boleh lebih. Ya. Kantin kita tutup ya supaya anak tidak terinteraksi di dalam pekarangan sekolah kita. Kemudian bahkan pernah kita di level yang paling tinggi merah, ya kan? Saat itu kita dilarang untuk tatap muka. Maka kita akan melaksanakan itu dan tidak terjadi tatap muka di sekolah kita. 100% anak-anak kita daring gitu. Nah, tapi yang menarik di situ bahwa anak-anak ini memang karena sudah punya komunikasi yang baik semuanya. Begitu kita informasikan bahwa besok kita tidak ke sekolah, kita belajar daring, satu pun anak tidak datang. Artinya tersampaikan semua informasi yang kita membuat beberapa jalur informasi. Ada web sekolah kita, ada WA group di wali-wali kelas itu kan. Intinya komunikasi kita sangat efektif ya, tidak jadi masalah. Nah sekarang pertanyaan, ketika nanti kita sekolah lagi di tahun ajaran baru ini bagaimana? Kan Iya itu. benar. Nah sekarang kan kita sudah tidak ada level lagi untuk COVID di Aceh ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa sampai nanti juga kita tidak ada lagi COVID kan gitu kan? Iya, amin. Tapi oleh pemerintah pusat masih menyarankan supaya kita tetap mengikuti prokes. Jangan lupa bahwa COVID masih ada. Jadi jangan sampai kita terlena, larut, salah, terus COVID-nya balik gitu ya. Jadi kita tidak berharap. Anak-anak kita semua kalau kita tanya, kalian mau pilih belajar daring atau luring? 100% anak mau belajar luring. Dia senang di sekolah, bisa bercengkrama dengan teman-temannya, bisa berkomunikasi secara langsung dengan guru-gurunya. Jadi mereka sangat senang dengan pembelajaran langsung ini, luring ini. Ya, berarti memang ada perubahan-perubahan Pak ya mungkin ya, tapi tetap kita kondisikan, kita tetap ikuti prokes ya. Nah, baik Pak, tadi kita juga berbincang tentang tahun ajaran baru ini, yang insya Allah akan kita mulai pada tanggal 15 Juli 2022. Nah ini kita akan masuk tahun ajaran baru 2022-2023. Adakah Bapak suatu hal yang penerapan yang baru juga dari tahun ajaran ini? Ini pasti karena kondisi kita kan pasti ingin terus berkembang seperti itu. Nah, di SMP Negeri 1 Banda Aceh sendiri ada tidak penerapan proses pembelajaran yang mungkin juga berbeda dari sebelumnya? Iya. Menyangkut dengan pembelajaran, sebagaimana tadi kita tahu bahwa sebelum ini kan pembelajaran itu tadi itu tergantung tren COVID kan gitu kan? Iya. Naik turun, luring daring gitu kan? Iya. Nah, jadi dengan demikian tentu kita harus menyadari bahwa kita ini sudah tertinggal. Pasti, anak-anak kita pasti sudah tertinggal. Bayangkan sebelum-sebelumnya itu kita full belajar pagi sore, karena sekolah kita sebelum pandemi itu sudah menerapkan full day school. Full day, iya. Tiba-tiba pandemi kita nggak bisa, jangankan full day school, non school jadi gitu kan, tidak ada sekolah gitu. Tidak ada sekolah, jadi ya, terbalik. Jadi kita buat full day juga nggak bisa, karena 3 jam satu hari, logika full day-nya kan tak masuk. Nah, jadi sekarang melihat kenyataan ini bahwa anak-anak kita ini tertinggal, baik anak kelas 8 dan 9 sekarang ini, maupun juga kelas 7 yang sebelumnya mereka dari SD kan? Dari SD. Di SD juga mereka mengalami proses pembelajaran daring luring itu. Nah, dengan demikian kita menyimpulkan bahwa anak-anak kita ini sudah tertinggal. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu. Jadi untuk mengejar ketertinggalan mudah-mudahan tidak jadi COVID lagi, maka sekolah kita akan menyelenggarakan sekolah kalau sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kita akan belajar dari jam 7.30 seperti biasa sampai jam 13.30. Kecuali hari Jumat kan, yang lebih cepat pulangnya. Nah, di samping waktu itu kan di Banda Aceh ini juga ada penerapan pembelajaran
dinia. Ya, ketika anak-anak kita nanti gilirannya kena dinia, maka dia belajar sampai sore. Ketika dia belajar sampai sore, misalnya hari ini kelas 7 sampai sore, besok kelas 8 dan seterusnya kelas 9. Tentu orang tua kita himbau untuk bisa mengantar makanan ke sekolah. Ya, makan siang anaknya di sekolah ini dapat diantar oleh orang tua. Yang paling penting kita himbau di sini apa? Ketika orang tua mengantar makanan ke sekolah, itu kita sangat berharap orang tua itu mengantar dalam kemasan yang dipakai secara permanen. Ya, misalnya dalam Tupperware. Jangan sampai dia mengantar makanan ke sini pakai styrofoam misalnya. Ya. Itu sangat membahayakan bagi lingkungan sekolah kita. Apalagi sekolah kita ini kan sekolah sehat ini, sekolah adiwiyata ini. Jadi kalau kedapatan kita menggunakan styrofoam dan plastik terlalu banyak, ini juga menjadi masalah bagi sekolah kita. Jadi kita himbau kepada orang tua supaya bisa mengantar makanan, nasi, kue dan sebagainya itu dalam tempat wadah yang bisa dipakai berulang. Kalau minum misalnya tinggal bawa tempat minum yang permanen. Karena di semua kelas kita sudah ada namanya tempat air. Dispenser. Dispenser. Iya. Semua kelas ada yang 2 satu kelas itu. Itu dari mana? Itu disumbang oleh orang tua. Orang tua murid mau memberikan di kelas-kelas tersebut, ada yang satu kelas 1, ada yang 2 gitu kan. Iya. Jadi anak-anak tinggal ambil airnya. Nah, jadi buat tempatnya. Tujuan kita apa? Yang pertama di sisi ekonomi kan lebih irit, lebih murah kan. Di sisi lain tidak ada sampah. Bayangkan kalau dia bawa tempat aqua, beli aqua gelas, siap sebentar sampahnya berserak itu. Jadi itu untuk membatasi supaya lingkungan kita tetap bersih dan sehat itu ya. Jadi untuk pembelajaran kita, hal baru yang mungkin kita harus terapkan ke depan untuk mengejar ketertinggalan tadi ada diniyah kan sore hari. Nanti mungkin kita juga akan mengadakan pertemuan dengan komite bagaimana sekolah ke depan ini supaya lebih maksimal. Misalnya ada enggak, karena kalau di sore hari kita menambah kegiatan pembelajaran tentu membutuhkan biaya ya. Membutuhkan biaya itu tidak mungkin lagi tercover dengan anggaran yang ada. Misalnya dana BOS itu tidak mungkin lagi. Karena dana BOS kita sudah kita alokasikan untuk kegiatan kita rutin di sekolah kita ini. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi bahwa di semester ke depan ini kita kan sudah diperlakukan kurikulum baru ini. Oh iya, ya, benar. Dengan kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, kita juga sudah tercatat di tingkat nasional itu kita memulai dulu dengan di level belajar mandiri. Belajar mandiri. Merdeka Mandiri. Ya, belajar mandiri ya. Itu yang akan terjadi perubahan. Nanti guru-guru kita pasti akan semua mendapat pelatihan ya untuk bagaimana kita menerapkan kurikulum Merdeka ini. Jadi saya berharap dengan kurikulum Merdeka ini semua guru-guru bisa mengikuti dengan baik dan nanti pada gilirannya kita bisa membuat anak-anak kita ini belajar lebih menyenangkan, lebih efektif, ya, lebih efisien dengan hasil yang lebih maksimal itu. Jadi kan itu asik ya, dengan cara yang santai, rileks, tapi hasilnya maksimal. Itu kita harap seperti itu. Jadi yang pasti kita akan menciptakan bagaimana pelajaran yang menyenangkan untuk semua warga sekolah, baik untuk guru maupun untuk siswa-siswi kita. Apalagi sekolah kita ini kan ada fasilitas olahraga, karena sekolah kita ini, kalau untuk Banda Aceh kayaknya sekolah kita yang paling besar ya. Ini kita ada punya lahan sampai 1,5 hektar ya, 15.000 meter persegi, anak-anak bisa bermain di sini, sehingga banyak anak-anak kita itu kalau dijemput orang tuanya nggak mau pulang. Ya. Lebih adem di sekolah Pak katanya ya? Nanti sore jalan pulang, karena udah maghrib kita harus stop. Nah, sudah boleh berhenti, besok kita lanjutkan lagi gitu. Ya, jadi karena mereka mungkin di rumah ada tempat bermain ya dan sebagainya. Tapi itu tetap kita fasilitasi. Kita tetap memantau anak-anak ini. Di sekolah kita ada piket, ada satpam yang selalu bisa melihat anak-anak kalau dia bermain di sekolah. Berarti SMP Negeri 1 ini akan melakukan yang terbaik demi kenyamanan siswa Pak ya. Dari segi mereka bermain juga belajar gitu ya. Nah, ini luar biasa ini sahabat Spensa semuanya. Dan ini merupakan hal baru ya yang Bapak sampaikan tadi bahwa sekolah kita juga akan melaksanakan
kurikulum ya, mencoba merealisasikan Pak ya proses kurikulum baru yang Merdeka Mandiri. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang memang sistemnya itu ada perubahan, tapi perubahan itu perubahan yang menyenangkan bagi siswa pastinya Pak ya. Betul. Ada proyek, nanti ada pembelajaran, pasti asik lah. Sahabat Spensa pasti akan merasakan bagaimana nanti pembelajaran di SMP Negeri 1 ini ada salah satu pembelajaran yang sangat diminati oleh siswa. Apa harapan terbesar Bapak sekarang dengan posisi Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Banda Aceh, harapan terbesar terhadap SMP Negeri 1 ini Pak? Ya, harapan saya sebagai pernah menjabat sebagai kepala sekolah di sini, yang tadi sudah Ibu singgung, mungkin saya tidak lama lagi akan berakhir, 5 bulan lagi, tapi saya tetap mempunyai harapan yang sangat besar terhadap sekolah ini. Saya masih sangat bangga sekali mendengar bagaimana sekolah ini ke depan itu lebih maju lagi, lebih berkembang. Yang seperti saya katakan tadi, selama lebih dari 5 tahun saya di sini, kita sudah membuat pondasi-pondasi bagaimana untuk perkembangan anak itu semuanya ini bisa diteruskan itu. Jadi kita harapkan bagaimana sekolah ini semakin ke depan itu semakin lebih bagus ya, semakin berkembang lagi gitu ya. Memang kalau kita lihat ke belakang hanya 2-3 tahun kemarin ini yang memang kita harus mundur. Problemnya karena situasi ya. Situasi Covid Pak ya. Situasi Covid itu kita bukan kita saja ya. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia resah dengan tingkat pendidikan anak ini bagaimana ini. Nah, jadi ini mudah-mudahan sudah selesai. Jadi ke depan saya sangat berharap bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang betul-betul ada di hati masyarakat. Ya. Di hati alumninya tetap selalu mencintai sekolah ini. Dan saya sangat berharap alumni nanti di event pertemuan di 10 September itu kita sangat berharap mereka bisa melihat, membantu kita ya. Kan mereka itu macam-macam profesinya itu. Iya. Saya sangat yakin mereka juga banyak yang di bidang pendidikan. Pasti mereka lebih tahu bagaimana apa yang mereka bisa memberi motivasi untuk kita, partisipasi untuk kita, kontribusi sehingga kontribusi mereka untuk kita, sehingga kita bisa lebih berkembang lagi. Iya. Karena kalau tidak seperti itu, sekarang kan program pemerintah pusat itu memang programnya menyamakan seluruh sekolah. Yang tadi saya sebutkan, kalau dulu SMP 1 misalnya SBI, dulu SMP 1 itu rujukan, tapi sekarang pemerintah menghapuskan semua itu. Mengapa dihapuskan? Karena pemerintah sudah memperlakukan sistem zonasi. Jadi itu harapan saya, bagaimana walaupun berubah sistem, berubah peraturan, kita harus tetap terdepan itu. Tetap menjadi nomor satu Pak ya. Sesuai dengan nomor. Iya. Berarti intinya bagaimanapun sistem pemerintah terhadap pendidikan, kita akan terus mencoba mengupayakan bahwa pendidikan itu terus menjadi nomor satu, Pak ya, di kalangan masyarakat Aceh khususnya dan pastinya nasional secara umum. Nah, menarik Pak ya pembicaraan kita, obrolan kita ini, sehingga masyarakat mungkin bisa tahu lebih banyak sebenarnya bagaimana sih SMP Negeri 1. Baik sahabat Spensa semuanya, cukup menarik ini pembicaraan kita pada hari ini. Nanti pastinya kita akan mengadakan podcast-podcast lain ya, dengan obrolan lainnya yang lebih menarik, yang lebih asik, dan pastinya yang kalian tunggu-tunggu semuanya. Nah Bapak, untuk closing kita nih Pak, mungkin ada kata-kata yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat pastinya. Ya, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Kita sangat berharap kepada semua siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Banda Aceh dimanapun berada, kita harus tetap berprestasi dan berakhlakul karimah itu. Dimanapun kita berada, jangan sampai di sekolah kita berakhlak baik, berprestasi, tapi di luar kita tidak menunjukkan. Kita harus selalu bangga dengan sekolah kita. Ya, pastinya menjaga alma mater sekolah, Pak ya. Ya, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya pada hari ini. Kita berbincang cukup asik ya Pak ya. Semoga ini menjadi sebuah hal baru, sebuah perubahan baru pastinya untuk
keluarga SMP Negeri 1 Banda Aceh dan juga sahabat Spensa yang ada di luar sana. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian semua untuk menyaksikan podcast kami, dan jangan lupa tunggu podcast-podcast berikutnya dengan obrolan yang lebih asik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sekolah Kita 1.